kebahagiaan, di mana ujian-ujian kehidupan, baik itu secara individu maupun keluarga, yang nantinya juga hadir dari pasangan, hadir dari anak, bahkan mungkin dari orang tua, yang insya Allah relate dengan tema kita hari ini ya, bareng Kak Yogi Suprayogi. Beliau seorang penggiat praktisi Islamic parenting, kemudian juga psikolog, dan sudah banyak sekali pengalaman beliau, Masya Allah. Beliau guru saya, walaupun belum pernah ketemu langsung ini. Insya Allah semoga nanti bisa langsung ngambil sanat ya Kak Yogi ya ke beliau. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga ilmu beliau hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tidak hanya pribadi ya, tapi juga untuk nanti keluarga kita, khususnya membahas tentang inner child, ya, inner child dan pengaruhnya pada pengasuhan, apa itu definisinya, kemudian apa itu wujudnya, dan kemudian bagaimana menyikapinya secara bijaksana. Nah, di sini saya sebenarnya mendadak juga Kak Yogi, saya mohon maaf tadi, saya pikir beberapa yang tugas moderator itu kan ternyata anaknya demam tiba-tiba gitu. Jadi akhirnya mendadak dan saya juga baru selesai kegiatan di masjid. Jadi alhamdulillah masih kekejar. Jadi mohon maaf agak terlambat. Dan insya Allah tema besarnya adalah bagaimana Ramadan, yaitu bulan penuh berkah, penuh rahmah, penuh ampunan ini kita jemput kebahagiaan dengan cara memahami kesehatan mental kita, memahami bagaimana kondisi diri kita, keluarga kita, sehingga bisa mengetahui langkah yang paling baik, yang paling bijaksana untuk mencapai kebahagiaan, menggapai rahmah, barokah, dan maghfirah di Ramadan, untuk kita sempurnakan lagi ibadah sehingga mencapai pribadi yang mutakin, yang bahagia, dan insya Allah berkah. Baik, mungkin itu sebagai pembuka. Saya sendiri Agas akan menjadi host ya, temannya Kak Yogi di sini menemani kita belajar dengan beliau, ilmu beliau, Masya Allah. Insya Allah kita akan sama-sama menyimaknya selama kurang lebih 40 menit atau 1 jam plus tanya jawabnya insya Allah. Baik, mungkin itu kurang lebihnya untuk membuka. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Kak Yogi adalah, ya tadi sudah diterangkan sedikit ya, dan materi yang sudah beliau bawakan banyak sekali bersama Kak Arlan dan juga teman-teman yang lain seputar parenting, kemudian seputar psikologi, kemudian juga tentang relasi ya, rumah tangga. Dan hari ini insya Allah akan beliau paparkan materi sesuai dengan yang disampaikan tadi. Baik, kepada Kak Yogi mungkin silakan waktu dan layar diberikan. Ya, Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih nih Kak Agas ya. Ini ngapunten mohon izin manggil Kak juga ini ya, gitu ya. Iya, ya, Iya, betul. ngapunten ini, Masya Allah. Atau kita manggil Mas ya, Mas Yogi ya. Biar mudah terus Kak. Iya, benar. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana begitu besar, begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga dari waktu ke waktu yang kita lewati, kita telah beralih dari satu nikmat Allah menuju nikmat Allah yang lainnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga hari akhir. Terima kasih kami ucapkan kepada ayah bunda yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Meskipun ini di malam yang berat ya kami sampaikan. Kenapa? Karena biasanya para ayah bunda ini sudah bekerja seharian misalnya, yang ayah dengan pekerjaannya, yang bunda dengan mungkin ya ada yang bekerja, ada yang mengasuh ananda tercinta ya, tentu berat juga.
kemudian ya menyiapkan berbuka puasa, lalu mengerjakan sholat maghrib, sholat isya, kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, ya. Dan habis itu ya, di sisa-sisa waktu yang ada masih meluangkan waktu untuk hadir sama-sama belajar di malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan yang banyak kepada ayah bunda sekalian. Barakallahu fikum. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kak Agas beserta tim yang bertugas. Wah, Masya Allah ya. Ini apakah ada konspirasi? Kak Agas, tim yang bertugas. Ya, ya. Alhamdulillah ini Kak Agas, terima kasih sudah diberikan kesempatan belajar bersama ya. Kalau tadi Kak Agas sampaikan ini apa? Katanya guru Kak Agas, enggak ya. Kak Agas ini lebih senior. Ya, Masya Allah ya. Istilah ilmu beliau, pengalaman beliau jauh lebih banyak ya. Kami ini hanyalah junior-junior yang ngikut-ngikut saja ini ya. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah sama-sama belajar saja. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara maupun eh, para sponsor yang sudah mendukung ya, kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak ya. Jazakumullahu khairan. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Mari kita luruskan niat kita, ayah dan bunda, teman-teman semua yang hadir, dengan niat yang ikhlas, mengharapkan balasan-balasan kebaikan dari Allah. Kemudian yang kedua, mari ayah bunda kita memohon kemudahan dari Allah. Oh, ini 18 sama. Kami mohon izin untuk mute apa namanya mikrofonnya, G. Baik, kami mohon apa namanya izin untuk menjadi teman belajar ayah bunda di malam hari ini. Iya, alhamdulillah ya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang inner child ya. Ini Kak Yogi udah lama banget nih kayaknya. Ya baru kali ini nih apa namanya diingatkan kembali ya untuk belajar tentang inner child. Masya Allah ya. Yang mana inner child ini menjadi salah satu topik pembahasan yang kayaknya tidak ada habisnya ya Bunda, di tiap-tiap kegiatan yang mungkin kami lakukan ya bersama ayah bunda yang lainnya, itu selalu saja ada terselip pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan inner child. Dan kalau dalam dunia psikologi, inner child ini sering disebut juga dengan istilah namanya PTSD ya, post traumatic stress disorder gitu ya. Jadi stres trauma apa ya, post ya di masa lalu ya. Jadi kayak apa istilahnya ya Bunda ya? Suatu di masa lalu yang kemudian terrecall di usia sekarang, di masa sekarang, sehingga membuat kita merasa tertekan ya, merasa nggak nyaman gitu ya. Nah, stres trauma di masa lalu itu kalau di psikologi sering disebut dengan PTSD. Nah, jadi kalau yang di psikologi sebenarnya nggak ada istilah inner child, yang adanya PTSD itu. Ya, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, inner child ini adalah istilah umum sebenarnya ayah dan bunda yang digunakan untuk menggambarkan untuk istilah yang mudah ya mengenai hal-hal tidak nyaman, hal-hal yang terjadi di masa lalu. Jadi ada penyempitan makna inner child ini yang awalnya inner child itu makna secara umumnya adalah segala sesuatu yang terjadi pada kita di masa lalu ya. Kemudian ada penyempitan makna menjadi sesuatu yang negatif ya, sesuatu yang berkesan negatif di masa lalu. Itu ya, kayak apa namanya memaknainya demikian. Nah, sehingga inner child ini tentu akan berdampak pada kepribadian seseorang. Ini kami mohon izin nih ke Agas ya untuk sama-sama belajar dan nanti kalau ada hal yang kurang pas atau kurang baik mohon kami diingatkan. Jadi ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, kepribadian dan inner child ini menjadi salah satu hal yang apa ya istilahnya saling saling membentuk. Jika kita ketahui bahwa kepribadian manusia itu kan tentu kita harapkan baik ya. Nah, kalau zaman dulu kita mungkin pernah dengar istilah melankolis, sanguinis, pragmatis ya dan sebagainya. Kemudian ada mungkin introvert, extrovert gitu ya.
atau yang lainnya, istilah-istilah kepribadian yang lainnya. Nah, maka kepribadian dalam hal ini adalah hal yang lebih kompleks dari sekedar melankolis ya, dari sekedar introvert ya, ekstrovert itu lebih kompleks. Karena kepribadian manusia ini berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan bagaimana dia berpikir, bagaimana dengan kondisi emosionalnya. Sehingga ketiga aspek tadi ayah bunda itu menjadi satu kesatuan yang merupakan hasil dari pembiasaan. Dan kapan kepribadian itu mulai menetap pada diri seseorang itu ketika mereka di usia 18 tahun. Di usia 18 tahun. Nah, maka dalam prosesnya kepribadian ini dibentuk dari berbagai macam kebiasaan dan pengalaman-pengalaman kita. Sehingga pengalaman yang positif berkontribusi untuk membentuk kepribadian yang positif, sebaliknya pengalaman-pengalaman yang negatif akan membentuk juga kondisi kepribadian yang cenderung negatif. Ini sehingga kayak bisa sampaikan bahwa sangat mungkin ketika kita di masa lalu sering mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan trauma ya dengan perlakuan-perlakuan tertentu ya, ada apa namanya aktivitas fisik yang berlebihan ya, kemudian ada pelecehan-pelecehan seksual ya, maka itu sangat berdampak pada perkembangan kepribadian kita. Terutama jika kita tidak mampu keluar dari trauma tersebut. Nanti kita akan bahas bagaimana cara penanganan trauma pada anak-anak. Karena trauma ini kan kalau tidak tertangani, maka sejatinya anak-anak itu akan sulit keluar dari zona trauma itu dan akan menghambat tumbuh kembang anak-anak tersebut sehingga berarti juga menghambat kepribadian mereka. Dampaknya apa? Dampaknya ayah bunda sekalian, ketika seseorang itu memiliki perkembangan, tumbuh kembang yang tidak ideal, maka sangat mungkin seseorang itu punya gangguan-gangguan dalam kepribadiannya. Semisal ada kepribadian antisosial. Ya, itu gangguan kepribadian ya, antisosial. Sehingga cirinya orang-orang yang suka melanggar aturan, tidak peduli dengan hak orang lain ya, cuek sama orang lain, eh, memanfaatkan orang lain ya untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Jadi antisosial, kurang empati. Antisosial ini mirip-mirip dengan kepribadian psikopat ya. Mirip-mirip. Psikopat lebih ekstrim ya. Nah, jadi ini gangguan kepribadian antisosial. Kemudian ada gangguan kepribadian narsistik atau NPD, Narcissistic Personality Disorder. Itu sangat mungkin juga terjadi dan terbentuk gara-gara yang disebut dengan inner child. Ya, sehingga ada orang yang mengalami atau mengidap terdiagnosis NPD ya. Nah, misalnya orang-orang dengan ciri-ciri sangat suka mencari perhatian ya, suka dengan achievement yang berlebihan, segala sesuatunya dinilai dengan pencapaian-pencapaian ya, obsesinya terlalu besar, gak karuan, dan obsesi terhadap dirinya terlalu besar ya, sehingga cenderung meremehkan orang lain ya, haus akan pengakuan dan pujian orang ya, mudah iri, mudah insecure dengan pencapaian orang ya. Itu diantara ciri-ciri khasnya NPD. Dan NPD itu sangat ini ya, sangat pintar manipulatif, flying victim dan sebagainya. Kemudian ada gangguan kepribadian ambang, di mana seorang itu apa namanya sulit sekali mengendalikan suasana hati perasaannya. Jadi ada apa ya ketidakstabilan emosional, ada mood swing. Nah, kepribadian ambang ini istilahnya borderline personality disorder ya, gangguan kepribadian borderline. Nah, jadi ini masalah emosinya nggak karuan, ini nggak stabil, sehingga orang dengan kepribadian ambang atau borderline personality, dia susah memahami dirinya, susah menyesuaikan diri di lingkungannya, dan biasanya kalau berumah tangga juga seringkali berakhir dengan perceraian ya, berantakan, karena susah kontrol emosinya. Nah, ada kepribadian paranoid ya. Nah, misalnya eh, susah percaya sama lingkungan ya, nggak percaya sama orang lain ya, kemudian mudah curiga ya, nah waspada yang berlebihan, terlalu cemas ya, sulit untuk memulai hal baru ya, beradaptasi, ini paranoid ya.
ciri khasnya dia terlalu insecure, dia mudah merasa nggak aman. Kemudian ada kepribadian histrionik ya. Histrionik ini mirip-mirip narsistik gitu ya. Sehingga seseorang itu misalnya apa namanya suka sekali mendapatkan perhatian orang lain. Pokoknya hidupnya itu untuk cari perhatian orang. Makanya histrionik itu paling mudah ngelihat dari pakaiannya. Kalau NPD itu nggak kelihatan dari pakaian kadang. Tapi kalau histrionik kelihatan. Misalnya mbak-mbak itu ibu-ibu kerudungnya warna merah, ya gamisnya warna kuning. Pokoknya nabrak-nabrak gitu dia. Pakaian-pakaiannya itu mencolok-mencolok itu ciri-ciri histrionik. Ya, yang mencolok-colok gitu, nggak nyambung warnanya, dipaksakan gitu, itu ciri-ciri histrionik. Nah, jadi histrionik juga punya kemampuan sosial yang bagus ya, mirip dengan NPD. Seolah-olah di awal itu sosialisasinya bagus, terutama histrionik ya, dia pintar bersosial, kelihatan ramah, kelihatan menyenangkan, ya easy going gitu ya. Nah, tapi ya tadi, ya penampilannya itu kadang menipu gitu ya. Jadi ya semua yang dilakukan itu ya yang paling penting untuk dirinya, egois gitu ya. Nah, pokoknya banyaklah ya Bunda macam-macam gangguan kepribadian ya yang sangat mungkin itu terjadi gara-gara masalah inner child. Nah, ini dia ya Ayah Bunda ya. Sehingga apa yang kita miliki saat ini itu bagaikan sebuah puzzle-puzzle yang tersusun atau yang datang dari masa lalu. Nah, mungkin saja hari ini kita merasa hampa, ada yang kurang, bisa jadi ada rangkaian puzzle yang belum kita dapatkan. Atau ada rangkaian puzzle yang kurang pas, kurang sesuai ya. Nah, sehingga perlu kita perbaiki atau perlu kita cari mana puzzle yang kurang yang harus melengkapi kondisi-kondisi yang ada. Nah, maka ya Bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penting sekali bagi kita sebagai orang tua memahami bahwa anak-anak kita saat ini, mereka yang tumbuh dari usia 0 sampai 12 tahun itu adalah hal penting dalam pendidikan kepribadian mereka. Meskipun kepribadian nanti baru bisa terdiagnosis tegak gitu ya di usia remaja akhir atau dewasa awal yaitu 18 tahun. Nah, pengalaman masa kecil itu sumber belajar. Sehingga orang tua yang ketika menghadapi anaknya dengan penuh emosi ya, sulit mengendalikan emosinya ya, kurang konsisten, ya. Nah, sering menghukum anak yang berlebihan, maka ini juga akan berdampak pada tumbuh kembang anak-anak. Jangan-jangan anak-anak juga jadi ngerasa punya inner child ya, atau bahkan trauma dengan pengasuhan kita sehingga mengalami yang namanya PTSD tadi. Nah, maka ayah bunda, ketika kita sekarang menjadi orang tua mengasuh anak-anak, maka pahamilah, ini masa-masa yang penting untuk membentuk karakter kepribadian mereka. Ajarkan mereka sesuatu penuh dengan cinta, ajarkan mereka ya melakukan sesuatu itu karena menyenangkan ya. Nah, ketika kita mengajarkan anak-anak itu sumber dasarnya adalah perasaan cinta, sayang gitu ya. Maka hal yang perlu ayah bunda perhatikan adalah jangan lupa menerapkan sistem disiplin. Karena banyak orang tua yang kemudian hanya fokus pada bagaimana mengembangkan perasaan cinta pada anak-anaknya, tapi lupa bahwasanya dalam pendidikan itu ada yang namanya disiplin. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tufatul Maudud fi Ahkam al-Maulud mengatakan bahwa banyak orang tua yang menganggap mereka telah menyayangi anak-anaknya, telah memuliakan anak-anaknya, padahal mereka telah menghinakan dan menzalimi anak-anaknya. Kenapa? Karena banyak orang tua yang kemudian dalam mendidik anak-anak itu tidak menggunakan ilmu. Dan jika engkau dapati kerusakan pada anak-anak, maka engkau akan dapati kerusakan pada orang tuanya. Dalam hal ini figur bapak. Nah, sehingga ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah berbicara mengenai peran kita sebagai orang tua di masa sekarang, kita perlu hati-hati. Kita mungkin punya kondisi yang kurang stabil dalam perkara atau masalah emosi. Dalam pembiasaan perilaku, kita mungkin kurang konsisten, kita mungkin nggak tegaan. Atau secara emosi gampang sekali marah meledak-ledak. Sehingga kita harus sadar bahwa ini masa penting tumbuh kembang mereka.
Dan nggak ada cara yang lain, cara yang lebih baik, cara yang lebih efektif. Kak, gimana caranya secara psikologi, secara mental, biar saya itu terhindar dari yang namanya inner child, sehingga kalau mendidik anak-anak itu, anak-anak jadi bahagia. Ya cara yang paling efektif kita sadar bahwa cara kita mendidik anak-anak salah. Dan kita sadar bahwa kita nggak baik-baik saja gitu. Hingga harus lebih berhati-hati. Nggak ada cara yang instan. Ya, there is no free lunch. Ya, istilahnya kan gitu ya. Nggak ada makan siang gratis ya. Nggak ada ya Bunda. Jadi nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Nggak ada sebuah tips dan trik kemudian kita yang dulu punya kondisi inner child PTSD terus tiba-tiba tara sekarang jadi bener-bener clear, bersih, anak-anak happy. Nggak, semuanya butuh perjuangan. Ya beginilah menjadi orang tua. Penuh, penuh usaha, penuh ujian, penuh perjuangan ya. Kalau penuh dengan cucian namanya laundryan ya Bunda. Ya. Maka ya Bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi anak-anak ya, jangan selalu menolak mereka. Kita boleh menolak menolak perkara-perkara yang bagi kita nggak pas. Dia minta mainan, minta robot, ini nggak pas. Waktunya nggak pas di biayanya ya, nggak pas mungkin apa manfaatnya dia. Boleh kita nggak kasih. Tapi dalam hal yang lain kita usahakan untuk memberinya. Anak-anak nggak selalu diremehkan ya. Kadang orang tua seringkali meremehkan anaknya karena mungkin tidak cukup baktinya, tidak cukup cerdas, juga tidak cukup pintar ya, tidak cukup membanggakan dibandingkan anak-anak orang tua yang lainnya ya. Kamu tuh kok kurus banget sih, aduh gitu misalnya. Makan gitu loh biar gemuk gitu kan. Aduh, kok hafalannya lambat sih, teman-teman yang lain tuh teman-temanmu cepet gitu ya. Ini kadang cara nggak langsung kalau dilakukan berulang-ulang maka terjadi yang namanya conditioning event ya. Karena dalam pembentukan masalah-masalah mental itu ada tiga pola. Yang pertama traumatic event, yaitu kejadian trauma. Yang kedua conditioning event, eh, apa ya, situasi yang nggak nyaman tapi diulang-ulang gitu ya. Dan yang kemudian yang terakhir trigger. Triggernya apa nih gitu ya. Makanya kadang ada orang tuh, dia bunuh diri tahu nggak? Kenapa? Ah biasa gara-gara putus pacar. Putus pacar itu bukan penyebab utamanya. Penyebabnya itu ya bisa jadi traumatic event atau conditioning event. Putus pacar itu cuma trigger, men-trigger emosinya dia, men-trigger masalah utamanya dia, sehingga itu yang terjadi. Kan sering tuh, kadang kita tuh, kenapa bunuh diri? Banyak utangnya. Kenapa bunuh diri? Gitu ya. Biasa, putus cinta gitu ya. Padahal itu bukan penyebabnya. Itu cuma trigger aja, pemantik. Tapi masalah utamanya bisa traumatic event. Masalah utamanya conditioning event. Mungkin selalu diremehkan, selalu ditolak ya. Selalu nggak dihargai. Makanya kemarin ada kasus tuh, baru-baru yang waktu yang lalu ya Bunda. Ada kasus anak-anak di NTT, ada anak di NTT itu SMP, dia bunuh diri, laki-laki. Wah, udah beberapa bulan yang lalu, ini udah agak lama, tahun lalu tepatnya ya. Dia bunuh diri, ya. Terus orang-orang yang bilang, wah biasalah dia dibully teman-temannya. Oke, bener, emang bully itu di antara salah satu penyebabnya. Kalau bullying ya jelas ya, walaupun dia trigger, tapi dia juga bisa conditioning event, bullying. Tapi ada yang lebih dari itu gitu ya. Di mana anak ini ternyata hanya tinggal bersama kakaknya saja karena orang tuanya udah nggak ada. Ya, dia sering mendapatkan apa penelantaran gitu ya. Dan kemudian dia sering juga mendapatkan tindak bullying. Dan kayak nggak tahu nih apakah ada traumatic eventnya, tapi kalau conditioning eventnya cukup lengkap dia. Sehingga dia di usia yang sangat belia, sangat mudah memutuskan untuk bunuh diri. Nah ini yang terjadi ayah bunda. Hati-hati ketika kita mendidik anak-anak, ya, jangan suka meremehkan anak-anak kita. Meskipun dia salah, ini jangan diremehkan. Meskipun berat badannya kurang, jangan diremehkan. Itu gimana-gimana anak kita. Kadang kita orang tua sering banget hilang ingatan ya. Anak kita misalnya main game terus. Aduh nak, kamu main game terus. Anak siapa sih? Lah kan anak ibu. Gitu. Kok hilang ingatan bu? Ya. Nah ini. Jadi yang rasional aja deh kalau negur anak ya.
yang pas sesuai kondisinya, masalahnya, nggak terlalu berlebihan. Terus kalau kita mau ngungkit-ngungkit yang lalu juga jangan kepanjangan ya. Kadang kita juga tiba-tiba jadi ahli sejarah gitu kan. Kamu tuh main game terus, sekolahnya nggak pernah diurus. Ibu dulu waktu kecil udah tuh dulu, nah panjang tuh ceritanya dulu. Anak nggak butuh itu bu, Pak, nggak butuh dia. Serius deh. Coba kita flashback diri kita di masa kecil. Emang butuh cerita panjang lebar kayak gitu? Enggak. Ketika kita salah, jujur saja, secara psikologis kita nggak seimbang. Maka kita butuh yang namanya keseimbangan psikologis. Dimana ketika kita melakukan kesalahan, manusia itu aktif moralnya, sehingga memicu yang namanya moral anxiety. Cemas dia. Emosinya jadi nggak stabil, Bapak Ibu. Sehingga ketika anak itu ditegur atas kesalahan dia main game berlebihan, itu udah cukup banget mengguncang moral dia sebenarnya. Muncul kecemasan moralnya. Nah, ketika muncul kecemasan moral, otomatis emosi dia nggak stabil. Kalau emosi nggak stabil, nih, emosi memuncak, maka kondisi akalnya atau kognitifnya jadi switch off, nggak aktif dia. Jadi ibu cerita panjang lebar tuh nggak masuk ke dia. Yang ada malah bete, berisik, annoying. Kalau ibu bapak mau cerita panjang lebar, mau ngasih hikmah, mau kasih nasihat, tunggu emosi dia stabil sehingga akalnya, kognitifnya switch on, aktif lagi. Baru tuh kita cerita sejarah panjang lebar 2 SKS, boleh nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, nah ini yang kadang kita nggak ngerti. Makanya kadang remaja tuh sebel sama ibunya, apaan sih berisik banget, apaan sih ganggu banget. Ya remaja salah sih bilang kayak gitu. Tapi kita juga kadang nggak paham gitu, gimana sih gitu harusnya. Kadang kita juga nggak cukup nahan gimana emosi kita luapkan langsung saat itu. Padahal nggak tepat. Jadi kalau Bapak Ibu menjumpai anak yang salah, cukup tegur kesalahannya aja. Yang kedua, kasih dia saran harusnya gimana. Yang ketiga, udah, tinggalin. Atau kalau yang ketiga ada punishment, kasih punishmentnya. Udah, hukumannya kasih hukumannya. Gitu aja Bapak Ibu. Jangan membuang-buang ATP. ATP ini ya. Aduh, apa ya istilahnya? Kayak gitu sering banget ya. Apa namanya dibilangi teman Kak Yogi. Jangan buang-buang ATP, Kak. ATP itu buang-buang energi. Ya, sayang gitu. Nah, jadi ibu cepet capek. Ya, cepet lelah. Ini kadang orang tua yang dulu punya kondisi inner child, itu kalau anaknya salah, kalau anaknya melakukan kesalahan, anaknya nggak sesuai harapannya, itu cemasnya luar biasa, dan justru sebenarnya bukan anaknya yang perlu treatment, tapi ibunya, atau ayahnya. Itu sering banget kayak gitu. Nah, itu anak jadi sering dihukum. Nah, kalau ngasih hukuman bagi anak-anak di bawah 6 tahun, hukuman yang sifatnya time out, terus ngambil sesuatu yang mereka senangi, itu boleh-boleh aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Misalnya kakak nggak mandi, kalau maghrib belum mandi, berarti kakak hari ini nggak dapet coklat. Ya udah itu hukumannya nggak dapet coklat. Kalau dia nggak mandi, udah bapak ibu tinggal buka coklatnya, makan depan anaknya. Dia mau nangis, silakan. Yang penting nggak agresif nangisnya. Tantrum silakan. Yang penting tantrumnya nggak mukul-mukul, nggak lempar-lempar, nggak maki-maki. Kalau mukul lempar gimana? Pegang tangannya. Kalau masih di bawah 6 tahun, jadi kan di bawah 6 tahun nih. Kalau di atas itu masih tantrum, nah ini agak repot. Karena di usia ini kadang 10 tahun, 12 tahun, itu udah lebih kuat daripada ibunya tenaganya. Maka menangani tantrum itu di usia 2 sampai 3 tahun. Kalau udah lewat dari itu agak repot emang Bapak Ibu ya, apalagi di atas 6 tahun lebih repot lagi. Nah, jadi itu ayah bunda ya, pentingnya kita untuk paham bagaimana kita menghadapi anak-anak kita. Jangan sering menghukum dia dengan hukuman-hukuman yang sifatnya itu fisik ya, pemukulan ya dan sebagainya. Karena itu memicu trauma. Karena sebagian orang tua ada yang menghukum anaknya ya, ada yang disiram dengan air panas, oh ada ya. Udahlah kalau hukuman fisik pasti akan berdampak pada kondisi emosional mereka. Tapi kalau hukumannya penarikan kenikmatan, ya ngambil apa nggak ada jam gadget, screen time-nya nggak dapat hari ini, nggak dapat uang jajan, itu ideal banget. Atau hukuman yang mendatangkan sesuatu yang negatif. Misalnya
Ya udah kalau hari ini nggak murojaah, nggak menambah hafalan atau apa ngulang-ngulang hafalan murojaah, maka kakak ini ya tugasnya bersihin kamar mandi itu boleh banget gitu. Jadi mendatangkan sesuatu yang nggak menyenangkan bagi mereka tuh boleh gitu. Jadi hukumannya dua tipe itu. Kalau yang fisik-fisik kami sangat menghindari dulu ya. Kalau masalah fisik ya, apalagi yang berkaitan dengan sentuhan-sentuhan. Nah, terus gimana nih inner child, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda? Inner child itu seringkali ditandai dengan perasaan sedih yang berlebihan, ya, marah yang sulit dikendalikan, ya, kecewa terhadap diri, terhadap keluarga, terhadap apa ya, istilahnya lingkungan kita, apa yang kita capai itu kecewa aja bawaannya. Kita udah punya keluarga nih, padahal suami baik nih, atau istri baik, tapi kayaknya kecewa aja gitu. Punya anak, padahal anaknya lucu-lucu, itu kayaknya kecewa aja. Punya kerjaan, padahal bagus nih, tapi nggak puas, kecewa aja gitu ya. Ini banyak banget, ya. Dan yang berikutnya tuh nggak stabil secara emosi, moody banget atau mood swing. Padahal penyebabnya tuh hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh. Nah itu di antara ciri yang paling ringan tuh Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Jadi kalau kita hari ini kok gampang banget itu ke-trigger moodnya, marahnya, kecewanya, kayaknya ada unfinished business deh yang belum kita selesaikan. Nah, namun terkadang ada juga nih individu yang merasa sulit, kesal, dan marah, tapi mereka nggak menemukan alasan rasionalnya. Aduh, kenapa ya marah ya? Kenapa ya tiba-tiba kesal ya? Kadang ada yang kayak gitu. Ya kita juga jadi bingung ya apa penyebabnya gitu. Nah, bisa jadi orang-orang yang tiba-tiba marah, tiba-tiba kesel, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba sedih tanpa sebuah trigger yang nyata, itu juga disebut oleh ini ya trauma masa lalu yang tiba-tiba muncul. Makanya disebut PTSD. Nah, jadi sudah bisa dipahami ya, ayah bunda ya. Dinamikanya sebenarnya ya begitu aja kalau inner child. Ada momen-momen yang berkesan bagi kita, tapi kesannya kok jadi negatif gitu ya. Mungkin kita terlalu sering dimarahin orang tua, terlalu sering kita itu dianggap cemen, nggak berharga, terlalu sering kita dapat hukuman, terlalu sering mungkin kita itu diomelin ya, terlalu sering kita dibentak-bentak gitu. Meskipun nggak sampai trauma, tapi itu bikin yang namanya conditioning event. Nah, misalnya anak-anak itu kondisi idealnya pengen banget dicintai, tapi realitanya kok malah sering diomelin dan dimarah deh. Akhirnya apa? Anak-anak merasa bahwa dia dibenci. Padahal Kak yakin banget ayah bundanya itu sayang sama anaknya. Tapi namanya anak-anak kan nggak paham ya bahwa omelan ya, bahwa dinasehati, di apa marahin, bahwa itu tuh bentuk cinta, nggak paham. Anak di bawah 12 tahun tuh nggak paham ayah bunda. Nah, yang jadi masalah, kadang kalau diomelin itu terus-terusan, kayak nggak pernah dikasih, aduh bunda sayang deh sama kamu, ayah sayang sama kamu, itu jarang tuh, nggak pernah bahkan. Itu ngerasa kita terus dibenci, dan ini terjadi yang namanya fiksasi. Fiksasi itu udah, apa istilahnya, pelabelan dalam skema otak kita. Ini yang mempengaruhi nanti paradigma berpikir atau persepsi kita. Akhirnya kita mempersepsikan bahwa orang tua tuh nggak pernah sayang, anakku tuh nggak pernah dicintai, gitu. Makanya ya Bunda hari ini kalau kita pengen memutus mata rantai itu, kita yang ngerasa punya inner child, tapi pengen banget nih ngedidik anak biar nggak inner child. Yang satu, yang pertama, coba deh jadi orang tua yang mudah menunjukkan cinta sama anaknya, entah peluk anaknya, cium anaknya, kalau salah ya minta maaf sama anaknya, bilang dengan kata-kata cinta, atau pakai itu bahasa cintanya Dr. Gary Chapman tuh, Five Love Language itu ya, dengan ungkapan verbal, dengan sentuhan fisik, ya, dengan ngasih hadiah, dengan waktu berkualitas, ya. Yang kelima itu adalah dengan menunjukkan servis ya, bantuan ke mereka. Coba pakai itu. Ini untuk memutus mata rantai inner child. Yang kedua, kadang anak-anak tuh pengen banget dihargai, tapi kayaknya nggak pernah dihargai deh. Sama kayak teman Kayogi yang sampai kuliah itu padahal IPK-nya sampai 3,85. Tapi karena bapaknya pengen banget IPK-nya dia tuh 4. IPK itu indeks prestasi kumulatif. Ya, itu biasanya kalau kita kuliah ada nilainya itu, nilai apa akhirnya kan kalau nilai per mata pelajaran itu bisa A, B gitu ya, atau C.
Gitu udah jelek banget ya kalau C ya. Nah, nanti ada ini ayah bunda ada apa namanya kayak rekapitulasinya gitu ya. Di convert gitu ya ke angka. Nah, angkanya itu nanti bergerak dari 1 sampai 4. Satu paling jelek, 4 itu paling bagus gitu ya. Nah, biasanya mahasiswa itu yang kalau dia wisuda dapat IPK, indeks prestasi kumulatifnya adalah 3,5 ke atas, dia punya gelar tambahan tuh ya, cum laude ya lulusannya ya, memuaskan gitu ya dia. Kalau di bawah itu biasa aja gitu. Tapi itu nggak ngaruh ya, maksudnya nggak ngaruh ke yang namanya kualitas dia belum tentu ngaruh gitu ya. Yaitu masya Allah ya ini menunjukkan ketekunan dia belajar aja gitu ya, sehingga dapat nilai yang bagus. Nah, kembali lagi nih. Dia IPK-nya 3,5, tapi dia sama sekali nggak berharga loh. Bayangkan, kita yang di bawah itu aja ngerasa berharga. Bahkan ada teman kami yang dia itu di 2 koma IPK-nya, tapi berharga banget. Dia senang, happy gitu. Ini 3,5 nggak berharga. Ya Allah ya. Karena selama ini ketika mungkin dia ngegambar, Abi, Abi, lihat gambar aku. Dari sama Umi sana sama Umi. Abi, Abi, lihat ini gambar. Tuh, apa ini? Udah. Sana, sana, sana. Abi lagi sibuk. Tuh, kayak gitu tuh. Abi aku gambar kayak gini nih. Ini apa nih sapi? Aduh, sapi kok kayak kucing. Yang bener dong sapinya. Ini kan anak 4 tahun, 5 tahun. Ya. Nah, jadi kadang kurang dihargai itu. Jadi sekarang coba deh jadi orang tua yang lebih mudah menghargai anak-anak. Karena anak-anak itu kan ini ya, sederhana sekali. Kemampuannya terbatas sekali. Nggak ada salahnya menghargai usaha mereka ya. Terus kalaupun masih kurang pas ya tinggal diarahkan, dimotivasi gitu. Kadang kondisi idealnya tuh anak-anak ingin banget diterima. Dia mungkin punya pendapat, punya saran, punya keinginan, tapi rata-rata ditolak gitu. Penolakan yang tinggi. Dan penolakan itu juga terjadi tuh misalnya mau masuk SMP favorit, ditolak juga. Mau masuk SMA-nya favorit, ditolak juga. Mau masuk kuliahnya kuliah favorit, ditolak juga. Penolakan aja isinya. Mau nikah, ya, ta'aruf sama orang, ditolak juga. Bukannya nggak mungkin, dia bakal trauma banget, bakal depresi banget gitu. Karena penolakannya berulang-ulang. Dari mulai orang tua sampai di kehidupan dewasa. Kemudian ada kondisi ideal yang didukung. Ayo nak, kamu main bola, semangat. Abi suka kok kamu main bola gitu ya. Tapi kadang anak-anak tuh, Abi aku main bola, Umi mau main bola gitu ya. Aduh ngapain main bola sih? Bahaya tau nggak? Karena anaknya suka dia maksa. Qadarullah main bola, dia jatuh, tersliding atau cedera gitu ya. Terus malah tuh kan, udah dibilangin sama Abi, nggak usah main bola. Gini jadinya tuh. Ini yang bikin anak-anak malah kayak jadi antara ideal self dan real self-nya nggak seimbang gitu. Jadi kayak dia ngerasa bahwa inisiatifnya tuh nggak berguna gitu. Minat-minatnya, motivasinya tuh nggak dihargai. Dan justru malah disalahkan gitu. Ada anak-anak, Abi, aku pengen banget nih ikut nih olahraga berenang gitu. Udahlah, nggak usah ngapain berenang gitu ya. Nanti malah kelelap gitu. Ternyata bener tuh kita sampai pingsan kelelap. Tuh kan Abi udah bilang, Bapak Ibu, kalau anak-anak kita pengen nyoba sesuatu, kemudian dia apa namanya istilahnya gagal dan sebagainya, itu bukan sarana kita untuk nyukur-nyukurin dia. Anak-anak itu paling sensitif sama yang namanya konsekuensi. Jadi kalau dia nyoba sesuatu, terus ada konsekuensi, dia dapat konsekuensi yang nggak sesuai harapan dia gitu ya, itu akan membuat anak-anak merasa dia tuh beneran gagal. Ditambah orang tua nyalah-nyalahin, ya udah tambah gagal. Kemudian kadang orang tua juga, anak-anak pengen banget diperhatikan. Tapi anak-anak ngerasa dirinya diabaikan. Ini sering banget terjadi juga nih ayah bunda. Abi ayo main yuk. Udah sana sana sana. Abi masih kerja. Bunda bunda main yuk bunda gimana? Duh bunda repot nih. Adik masih kecil. Ini ngurusin adik dulu gitu ya. Ini merasa diabaikan. Nah ini ya bunda beberapa kondisi di mana kenapa sih kita kadang ngerasa masa lalu kita tuh nggak baik-baik aja. Karena ketika anak-anak 5 hal ini ya itu menjadi hal yang sentral, hal yang penting banget di mana anak-anak tuh pengen banget dirinya dicintai, pengen banget usahanya dihargai. Dan ini termasuk ini ya kalau kita mau jelaskan dari sudut pandang perkembangan
psikososial, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan psikoseksual gitu ya. Ini semuanya ada poin-poin ini. Pengen dicintai, pengen dihargai, pengen diterima, pengen didukung, pengen diperhatikan. Nah, maka ayah bunda, udah belum nih kita di saat ini sebagai orang tua yang mungkin punya banyak kekurangannya di masa lalu gitu ya. Dan kita juga mungkin belum ideal kayaknya jadi orang tua, tapi minimal ini deh. Udah belum kita nunjukin cinta sama anak-anak. Meskipun kita punya kekurangan nih, gampang banget marah nih. Minimal kalau udah bisa nunjukin cinta, itu bakal membuat anak maklum terhadap marah kita. Udah belum menghargai usaha-usaha kecil mereka. La tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau remehkan kebaikan itu sekecil apapun. Maka kalau ada kebaikan anak-anak kecil, jangan diremehin ayah bunda. Hargai, akui itu gitu ya. Kakak yang biasanya gangguin adik, gitu adiknya nangis, sehari bisa 5 kali, tapi hari ini cuma 4 kali atau cuma 3 kali. Hargai dong kakak. Makasih kakak, hari ini udah berusaha untuk gak gangguin adik, ya. Hari ini cuma 3 kali gangguinnya. Makasih ya kak. Semoga besok lebih berkurang sampai nggak ganggu lagi. Itu hal kecil, tapi kadang jarang dihargai. Nah, kemudian diterima ya pendapat-pendapatnya, harapan-harapannya, didukung apa yang menjadi apa namanya keinginannya mau ngapain nih. Kadang anak-anak udah umur 10 tahun nih, kamu besar mau jadi apa? Pemain bola. Aduh, mau jadi apa pemain bola gitu. Jangan. Ya udah kalau mau jadi main bola, berarti kamu harus rajin. Rajin ikut sekolah sepak bola, rajin olahraganya, rajin bangun paginya. Ayo gitu. Ambil sisi positif dari pemain bola. Perkara dia mau jadi pemain bola itu jangan kemudian kita jadi orang tua udah takut duluan. Aduh kak, jadi pemain bola bahaya, ntar gimana masa depannya? Bentar dulu. Anak-anak 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tuh kalau punya cita-cita itu belum tentu ini kok. Belum tentu mereka tuh benar-benar riset kemampuan dirinya. Belum. Justru ketika anak itu mencetuskan idenya pertama kali, tugas kita sebagai orang tua itu membantu anak-anak untuk mengevaluasi dirinya. Jadi bukan ditolak di awal. Selama hal itu nggak bertentangan dengan syariat, Bapak Ibu, terima. Pemain bola nih, ya udah, mudah-mudahan kakak serius nih ya, gitu. Ayo, kalau main bola berarti kakak harus rajin bangun paginya, nggak lelet. Nggak ada pemain atlet sepak bola kemudian bangunnya telat, subuhnya telat gitu. Rajin olahraga, ikut SSB, pulang sekolah, ikut olahraganya gitu. Sampai dia bisa mengevaluasi diri, 2 tahun latihan. Aduh, nih kayaknya kakak nggak jadi pemain bola deh, kalah mulu gitu kan. Aduh gitu, ada yang lebih pintar, lebih jago. Ya udah, kita hargai usaha dia. Ya udah sekarang mau jadi apa? Gitu. Jadi kan kita arahin tuh, main bola kakak nggak cocok deh. Karena kakak tuh kayaknya cukup di hobi main bola itu, bukan jadi profesi. Bisa diarahkan. Kan kita jadi mengevaluasi diri anak-anak. Oh iya kemampuannya di sini. Gitu. Jadi ayah bunda jangan apa-apa ditolak gitu ya. Baik. Nah ini karena sudah 21-20 nih gimana nih ya? Materinya masih banyak banget ya. Masya Allah ya. Nah, itu udah kita bahas sedikit sih masalah conditioning event tadi ya. Nah, jadi ayah bunda pengalaman menyakitkan di masa lalu kita merasa apa namanya nggak baik-baik saja di masa lalu gitu ya. Nah, secara nggak sadar itu akan muncul di masa sekarang gitu ya. Nah, makanya di psikologi itu sering banget nih ngebahas yang namanya kesadaran dan ketidaksadaran gitu ya. Nah, kesadaran itu ya yang sekarang kita sadar gitu ya, yang di permukaan dan kesadaran kita terbatas ayah bunda. Sementara ketidaksadaran itu yang udah terbentuk gitu di masa lalu, memori kita, pengalaman kita macam-macam itu ngebentuk ketidaksadaran. Dan itu tergantung kita mau recall yang mana, mau manggil yang mana gitu. Maka kalau ketidaksadaran ini ternyata banyak negatifnya, ya udah, itu bakal ngeganggu kesadaran manusia. Nah, insya Allah ya. Jadi, ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, maka di tahap ini atau di fase ini, kita sebagai orang tua perlu coba benar-benar mengevaluasi diri kita. Apakah kita benar-benar udah clear, selesai sama diri kita, atau kayaknya masih banyak deh hal-hal yang perlu kita perbaiki, hal-hal yang perlu kita evaluasi. Nah, contohnya
banyak kejadian penolakan, kesendirian, diabaikan di masa lalu, tuntutan-tuntutan yang tiada akhir gitu ya. Nah, tiba-tiba kita tuh sering banget nih saat ini ngerasa mudah capek, mudah lemas gitu ya. Ngerasa kok emosinya itu susah banget dikendaliin gitu ya. Kita bingung kenapa. Itu di antara salah satu tanda ya atau penyebab ya kita itu punya unfinished business, ya. Hal yang belum selesai di masa lalu, terutama masalah emosi ya. Baik. Nah, dampak inner child itu apa sih? Kontrol emosi yang buruk gitu ya, disfungsi pengasuhan, kita jadi maltreatment parenting, kita sering banget mengasuh anak-anak dengan pola yang salah tanpa kita sadari gitu ya. Yang ketiga, gangguan somatik itu gini ya, somatisasi ya. Kita sering banget eh, punya masalah mental, kemudian diikuti dengan masalah gangguan kesehatan fisik. Jadi cemas, stres gitu ya, terus perutnya sakit, kepalanya pusing gitu ya. Ini sering banget. Atau kita tuh jadi sering banget diopnam di rumah sakit nih gara-gara hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu kondisi inner child. Jadi kalau kita ngerasa hari ini gampang banget sakit karena kepikiran sesuatu ya, itu berarti berat tuh. Ya, ini kayak kita tahu biar kelihatan ringan ya, jangan jangan dianggap berat banget. Jadi santai aja nih. Itu gangguan somatik tuh ayah bunda ya, somatisasi. Kontrol emosi susah ya, sedih berlebihan, takut berlebihan ya, marah berlebihan ya. Dan ya disfungsi pengasuhan kita jadi kayak pengen banget nih ke anak-anak tuh bagus, tapi kok malah jadi sering ngomel, jadi sering apa ya ke anak-anak tuh malah bikin sebel dia gitu loh, bikin kita jauh dari dia gitu. Itu disfungsi pengasuhan. Ini dampak inner child se apa ya istilahnya seburuk itu gitu. Baik. Dan apa namanya berikutnya kita jadi krisis kepercayaan gitu ya. Dan orang-orang yang trauma itu jadi krisis kepercayaan. Dia nggak percaya diri, nah, terutama sih itu ya. Jadi kurang pede sama dirinya sendiri, kurang percaya sama lingkungan dan orang lain gitu. Dan kurang percaya nih sama kondisi diri dia dan nasib dia di masa depan. Jadi gambaran dia ataupun keluarganya atau anaknya itu jadi buruk di masa depan. Jadi khawatirnya berlebihan, cemasnya berlebihan. Ini nggak bagus banget. Dampaknya apa? Nah, makanya ada istilah overthinking ya, mikirnya berlebihan, overwhelming ya kan, high apa namanya hingga overacting ya, overgeneralization itu mengeneralisasi semuanya ya, masalah-masalah itu gitu ya. Jadi ke anak-anaknya juga seolah-olah anaknya punya masalah yang sama kayak dia, overwhelming ya, sampai overacting juga. Jadi nggak bagus ya. Nah, mungkin itu dulu nih ayah bunda ya. Hal-hal yang bisa kita bahas di awal ini sudah 21:25 dan mungkin kita lanjut sesi tanya jawab aja nih Ayah Bunda ya. Semoga Allah berikan pertolongan dan kemudahan. Gak sadar ya, ternyata udah 1 jam nih dari 8:30 tadi. Baik, mungkin itu Kak Agas, Afwan, maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Kita kembalikan kepada Kak Agas untuk lanjut sesi tanya jawab. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa nih ilmu yang dibagikan hari ini, malam ini ya. Bunda banyak sekali yang hal baru yang mungkin kita bisa dan kita baru tahu ya betapa segitu detail dan penting ya hal-hal sederhana kecil yang dimiliki oleh anak-anak kita itu kita hargai, itu yang paling penting ya poinnya. Di antara Betul, banyak Pak. hal yang mungkin menurut kita orang dewasa, bagi orang dewasa biasa aja, tapi bagi anak tuh something matter gitu ya Kak Yogi ya, Masya Betul, Allah. berharga banget buat mereka. Betul, Masya Allah. Baik, kita buka sesi diskusi tanya jawab dari pemaparan Kak Yogi tadi. Mungkin Ayah Bunda ada yang mau bertanya atau bisa memberikan apa ya, mungkin konsul konsul tentang sesuatu, anaknya sedang apa mungkin gitu ya. Mangga silahkan. Ada pertanyaan? Mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, bunda yang lain. Ini Kak Yogi, saya juga sempat mungkin melihat ya di lapangan ya kasus di mana ternyata nih si orang tua ini nggak nyadar kayak kita. Kalau dipaparkan dari penjelasan kayak kita itu kayaknya nih beliau ini NPD gitu.
tapi dia itu tidak menyadari dirinya seperti itu sehingga merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Akhirnya kemudian entah sadar entah nggak sadar, tapi akhirnya apa yang dia lakukan itu merugikan ya pasangannya atau kemudian anaknya gitu, sehingga pasangannya itu mengeluhkan yaitu kok nggak nyadar padahal itu sesuatu yang mungkin apa ya memang harus diperbaiki. Nah, membangun kesadarannya bagi NPD ini seperti apa Kak Yogi kira-kira nih? Yang Kak Masya Yogi Allah. pengalaman Kak Yogi gimana kira-kira? Ya, terima kasih nih Kak Agas yang langsung pertanyaannya setelah susah ya. Oke. Jadi pertama Kak Agas, semua orang yang punya karakteristik gangguan kepribadian, dia nggak sadar, termasuk yang NPD, yang antisosial, yang paranoid, semua itu nggak sadar. Dan kalau mau dibilang bahwa hampir semua orang yang punya mental illness itu nggak sadar gitu, kecuali mereka-mereka yang benar-benar mau belajar, mau memahami dirinya. Itulah kenapa kadang orang-orang tuh datang ke psikolog, aduh Kak, saya tuh ini pusing, suka susah tidur malam, suka kadang nangis sendiri, kenapa ya gitu. Ini banyak banget orang yang kayak gini gitu. Kan aneh ya dia ngerasain itu tentang emosinya tapi nanya ke orang lain gitu ya. Nah gitu. Jadi emosi itu milik kita dan kita yang harusnya paling tahu gitu. Nah, maka Kak Aga sebenarnya nggak ada orang yang NPD kemudian dia sadar kalau dia NPD gitu. Apalagi yang histrionik. Pokoknya yang narsis-narsis gitu, yang sifatnya tuh self-centered gitu ya, self-centered gitu, itu tuh nggak sadar gitu. Orang yang egois itu nggak sadar kalau dia egois gitu. Nah, untuk meningkatkan kesadaran dirinya ya, dia itu perlu dibenturkan sama realitas gitu. Ibaratnya orang-orang tuh nampolin dia gitu. Bahasa bahasa Jakartanya ditampolin gitu ya. Jadi kamu tuh nggak baik-baik aja gitu. Kamu tuh punya masalah gitu. Dan orang-orang yang harusnya bilang kayak gitu orang-orang terdekat dia. Kalau orang lain dia akan nolak. Karena dia ngerasa berhasil kok ngebangun hubungan sama orang-orang dekat gitu. Jadi dia selalu denial gitu. Jadi maka kalau untuk masalah NPD ini susah gitu dia mau sadar. Maka orang-orang dekat dia gitu ya. Kemudian dia sampai kemudian disarankan mau periksa, lalu muncul diagnosisnya, nah lalu baru sadar. Dan sebenarnya untuk masalah NPD ini bisa aja gitu orang itu sembuh gitu ya. Ketika benar-benar mau ikuti prosedur terapinya. Memang agak lama karena kan merubah kepribadian ya. Agak lama nih Kak Agas. Tapi bisa, insya Allah bisa pulih, bisa lebih baik, better lah gitu. Dan dia tentu akan lebih bahagia ketika NPD-nya sembuh. Maka nggak ada cara lain nih untuk teman-teman yang pernah apa namanya ngelihat tuh orang lain dia NPD gitu ya. Kayaknya ciri-ciri khasnya tuh udah muncul banget nih gitu. Mungkin teman-teman juga pernah lihat ya dimanapun ya situs-situs yang sekarang membahas tentang NPD kan udah memaparkan ciri-cirinya kayaknya sama deh gitu. Nah itu nggak akan dia sadar kalau dia itu benar-benar disadarkan sama orang-orang terdekatnya. Nah atau orang NPD ini dapat hidayah dari Allah kemudian dia kemudian kok kayaknya berlaku kayak kayak gini ya dan sebagainya. Baru tuh dia periksa sendiri ke psikolog atau ke psikiater gitu ya berobat. Gitu. Jadi banyak banget Kak Agas orang-orang yang punya masalah mental tuh dia denial nggak mau menerima dan ini jadi masalah kenapa penyakit mental itu kayaknya nggak terdeteksi padahal banyak loh orang yang punya masalah mental itu dan kalau dia deteksi sejak dini lebih awal tentu lebih mudah sembuh sehingga sebenarnya kesehatan mental jadi lebih mudah gitu atau lebih sejahtera orang-orang Indonesia tapi banyak orang tuh yang kemudian dia denial nggak ngakuin gitu ya nolak kondisi dia gitu. Padahal kayak orang sakit pilek, sakit flu gitu. Kalau dia sadar ya udah diobatin selesai gitu. Tapi kadang banyak orang yang nggak mau berobat gitu. Ya udah biar flu-nya gini aja sembuh sendiri ntar. Ya syukur-syukur kalau flu atau batuknya itu yang ringan ya. Tapi kalau yang virus-virus yang berat kayak TBC gitu gimana? Nggak sembuh-sembuh nanti sakitnya. Jadi semoga Allah mudahkan. Kuncinya sih ya ya kayak gini Kak Agas belajar kayak gini ya tentang self evaluation gini ya belajar belajar kayak gini ya lama-lama kita bisa sadar atau tadi orang-orang terdekatnya langsung secara langsung ngebenturin dia sama realitas bahwa kamu tuh gak bermasalah gitu kamu harus berobat gitu nah itu mungkin dia baru sadar wallahu taala alam begitu Kak Agas ini ada Ya, pertanyaan ini Kak Igi langsung jawab ya Kak Agas ya ada boleh. beberapa ini langsung Kak Igi baca Ya, ya gak siap, mau siap, siap. ngerepotin Kak Agas soalnya
Baik. Masyaallah, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ayah bunda boleh ya bertanya yang lebih susah lagi, lebih banyak lagi. Tenang aja. Nanti ada Kak Agas yang jawab ya. Waduh. Baik. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi, kalau anak melakukan kesalahan di rumah mungkin ya, biasanya saya maklum. Tapi kalau anak melakukan kesalahan kepada orang lain, misal mukul temannya di sekolah berkali-kali dan mendapat banyak teguran dari pihak sekolah, dan les kok agak susah untuk memakluminya. Anak saya seperti ada impulsif, tapi pernah dicek. Bukan autis dan bukan ADHD, jadi nggak ada spektrum autisme dan ADHD ya. Pada umumnya karena masih bisa mengikuti pelajaran di kelas dan nilainya nggak ada masalah. Selama Bunda sudah pernah periksakan gitu ya ke poli tumbuh kembang gitu ya, Ananda udah nggak ada spektrum autismenya, nggak ada ADHD-nya, oke, kita bisa yakin gitu ya. Tapi kalau belum periksa, kan kaki nggak tahu nih kondisi sebenarnya. Nah, Bunda yang paling tahu, ya Bunda nggak salah tuh periksa dulu gitu, apakah ada spektrumnya. Bisa jadi dia yang sering mukul, tiba-tiba ngeganggu temannya, itu sangat mungkin dia punya beberapa spektrum ini, autisme atau ADHD gitu. Tapi kalau udah yakin nggak ada ya alhamdulillah. Kemudian berikutnya itu tapi apa nih? Dan nilainya nggak ada masalah. Oke. Dan memang autis ADHD itu sebenarnya nggak langsung berdampak pada kognitif, ayah bunda. Autisme, ADHD itu banyak jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu beberapa jenis itu nggak berdampak pada perkembangan kognitif. Fine-fine aja, kepandaiannya, intelektual quotientnya bagus gitu. Dan streaming, saya bertambah streaming jika ayahnya justru marah kepada saya jika saya mau melaporkan atau diskusi mengenai perilaku anak di luar. Dan saya bertambah streaming, maksudnya tambah stres gitu ya mungkin ya. Ketika ngomong ke ayahnya tapi ayahnya malah marah, nggak mau saya melaporkan atau diskusi mengenai perilaku anak saya di luar. Jadi nggak mau ayahnya dibahas tentang anaknya. Lalu terus gimana? Maksudnya gitu ya? Iya, apa gimana ya? Ya, jadi kalau memang abinya nggak mau terlibat, agak repot. Karena apalagi anak dia laki-laki gitu ya. Nah, ini tentu untuk masalah disiplin, itu perlu support dari abinya. Ini abinya yang disiplin itu Masya Allah ya. Walaupun Umi yang disiplin itu oke banget. Tapi ketika anak udah masuk 10 tahun ke atas itu, biasanya agak repot Uminya. Kalau nggak diimbangi dengan abinya. Jadi memang penting banget nih peran ayah gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik ya kepada kita semua ya sebagai orang tua. Kemudian berikutnya untuk masalah memukul ya. Nah ini apakah benar Bunda sudah dipastikan kalau memang nggak ada gitu ya? Kalau ceknya udah yakin ketumbuh kembang ya oke gitu. Berarti masalah dia memukul temannya mungkin saja karena adanya impulsif atau dia clumsy juga gitu ya. Clumsy gerusah-gerusuh, tondak tanduk sana sini gitu juga sangat mungkin. Atau ada masalah yang lain, semisal dia mengalami stres. Nah, ini nggak ada usianya soalnya, jadi kita jawab umum aja. Jadi, sangat mungkin anak-anak itu stres. Dan penyebab stres anak itu biasanya karena masalah adaptasi. Sehingga ketika di rumah kita, itu nggak ada aturan yang baku, nggak ada aturan yang konsisten gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sangat mungkin menyebabkan anak-anak itu nanti kesulitan beradaptasi di lingkungan yang baru atau lingkungan sekolah yang punya aturan. Maka penting ya Bunda, sejak anak umur 2 tahun, mulai settle aturan-aturan yang ada di rumah. Jangan kemudian ya udah ngalir gitu aja udah gitu. Enggak. Tapi mulai dari jam tidurnya, makannya ya, mulai dari mandinya gitu ya, itu udah mulai diatur. Mainnya, beresin mainannya ya, itu mulai diatur semuanya. Termasuk nanti kalau ya Bunda mengatur jam tidurnya apa pisah ranjangnya aja umur 7 tahun. Atau kalau mau sesuai dengan hadis Nabi di usia 10 tahun ya, boleh ya silakan. Nah, jadi penting banget tuh ayah bunda dari umur 2 tahun sampai 12 tahun tuh pendidikan kemandirian ya, pendidikan disiplin ya.
Sehingga anak-anak itu ketika dia terbiasa disiplin di rumah, maka ketika dia masuk sekolah dengan aturan-aturan sekolah, dia sangat mudah menyesuaikan diri. Sebaliknya kalau di rumah kita cenderung memanjakan ya, cenderung bermudah-mudahan ya, cenderung kita nggak punya aturan yang baku, kita orang tua kadang nggak konsisten dengan janji, dengan aturan yang kita buat sendiri ya. Nah, maka anak-anak jadi nggak bisa kontrol dirinya dan cenderung impulsif tadi. Maka ketika dia ke sekolah, ada aturan di sekolah, nah dia agak repot mengikuti aturan itu dan biasanya jadi stres. Gitu. Kalau stres itu anak-anak punya dua perilaku. Yang satu dia jadi lebih ke agresif, yang kedua dia jadi lebih ke pendiam dan menarik diri. Nah, itu nih ayah bunda. Maka coba kayak gini nggak tahu nih kondisinya. Tapi kalau nilainya nggak ada masalah ya dia bisa ngikutin, bisa nulis ya. Wah, berarti kondisinya unik ini gitu. Karena kalau stres biasanya ada dampaknya kepada nilai-nilainya. Ini nilainya bagus, dia bisa ngikutin, bisa nulis ya. Coba ya bunda lihat dia bisa nyatet nggak? Kalau nggak bisa nyatet itu tandanya. Tapi kalau dia bisa nyatet ya bagus berarti. Mungkin masalah yang lain memukulnya ini. Wallahu a'lam ya. Ini terlalu umum pertanyaannya sehingga jawabannya pun kita berikan umum dulu ya bunda. Maaf ya, semoga Allah mudahkan. Berikutnya, Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Terima kasih untuk sharingnya. Saya jadi merenung. Setelah menjadi orang tua, terutama menjadi ibu, saya merasa sepertinya ada inner child yang belum selesai. Dan ada beberapa simptom termasuk psikosomatis. Jadi pertanyaan saya, apa yang bisa saya lakukan saat ini untuk mengobati inner child ini di posisi yang sudah menikah? Lalu apakah sebaiknya deteksi dan terapi penyembuhan inner child ini lebih dilakukan sebelum menikah? Kalau sebelum menikah, iya bagus banget sebelum menikah. Ya, sebelum menikah kita harus clear dulu sama unfinished business. Jangan berharap sama pasangan. Nanti aja sama pasangan, siapa tahu dia bisa mengobati luka masa lalu. Enggak ada jaminannya. Menikah itu kayak kita membuka lembaran baru gitu ya. Mau ngapain gitu. Jadi kalau bisa udah clear gitu. Ini buat teman-teman yang belum nikah ya. Jadi selesaiin dulu lah gitu masalah-masalahnya. Tapi kalau terpaksanya, ini udah waktunya nikah, maksudnya udah umurnya, tapi belum selesai, ya nggak apa-apa gitu nikah. Yang penting kita stabil. Yang jadi masalah kalau kita nggak stabil. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah sekarang ya kayak gitu juga nggak tahu ya umum juga ini masalah inner child-nya kondisinya bagaimana dan kalau sudah ada psikosomatis dan masalah-masalah yang sudah menyangkut psikosomatis biasanya akan lebih mudah kalau ada pemeriksaan awal atau asesmen awal. Jadi kita tahu bentuk-bentuk gangguan somatoformnya apa aja, nah, psikosomatis misalnya apa aja, munculnya kapan aja, gitu ya, bentuknya bagaimana, inner child-nya juga sama nih gitu ya. Apa sih yang bikin kita nggak nyaman itu kita perlu ini ya mengadakan asesmen atau tes-tes psikologi juga untuk menggalinya lebih jauh sehingga treatmentnya lebih khusus ya lebih tepat apa yang harus dilakukan gitu. Kalau sudah ada psikosomatis ya kami sarankan ya Bunda bisa periksa aja gitu nggak apa-apa jangan takut periksa kalau ke apa namanya poli psikologi gitu ya poli jiwa nggak apa-apa periksa aja orang yang masuk poli jiwa poli psikologi bukan berarti dia ini kok parah banget ya. Kadang ada orang yang cuma pengen evaluasi diri, kadang ada yang orang pengen apa ya cek kesehatan jiwanya aja gitu, udah gitu. Jadi semoga Allah mudahkan. Kak, Assalamualaikum izin bertanya, dampak inner child bisa disembuhkan oleh diri sendiri dengan belajar psikologi dan agama atau perlu dengan bantuan psikiater? Tergantung kondisinya. Kalau dia sampai merasa bahwa dia nggak bisa ngendaliin dirinya, ya kehilangan kendali atas dirinya dan jadi susah kontrol dorongan dirinya ya impulsif dirinya dia perlu banget datang ke psikolog atau ke psikiater. Ke psikolog boleh nanti ya, nanti kalau psikolog rujuk ke psikiater psikiater atau psikiater nanti rujuk ke psikolog aja nih kayaknya gitu gitu ya, jadi monggo terserah gitu. Jadi eh, kalau udah kita susah kontrol diri kita, yang kedua udah mengalami penurunan aktivitas, penurunan produktivitas gitu ya. Ini perlu banget periksa. Tapi kalau kita ngerasa masih bisa produktif, masih aktif, kontrolnya bagus, cuman kadang-kadang kita ngerasa nggak nyaman, kadang kita merasa, aduh apa sih ini annoying ini apa ya gitu ya. Nah itu kita bisa terapi mandiri. Wallahu taala. Alam.
Baik. Kemudian, Masya Allah, oh, bukan ya. Izin bertanya Kak, jika misal kita pernah cerai di saat anak umur 2,5 tahun, tapi kemudian anak merasa ada pengabaian dari ayahnya, bagaimana cara menguatkan anak supaya tidak menjadi inner child di masa besarnya? Kasusnya untuk anak laki-laki dan perempuan. Dekatkan sama kakeknya, dekatkan sama paman-pamannya. Kalau memang sang ayah kurang memberikan ruang untuk perhatian. Insya Allah, kalau dia dekat sama kakek-kakeknya, ya, paman-pamannya, ya, ini akan banyak mengisi kondisi-kondisi yang kurang dari ananda yang mereka butuhkan dari figur-figur maskulinnya. Wallahu taala alam. Jadi ayah bunda, tadi kami sempat singgung ya, anak-anak tuh kalau trauma gimana sih penanganannya? Trauma bagi anak-anak. Kami juga dulu penasaran ya, gimana sih menterapi anak-anak yang trauma? Kalau anak-anak itu masih di bawah 12 tahun, cara paling efektif trauma itu apa menterapi trauma itu dengan play terapi, terapi bermain. Itu di dunia psikologi. Pakainya terapi bermain. Kenapa? Karena bermain ini menjadi hal yang paling menyenangkan bagi mereka. Atau kesimpulannya, menterapi trauma itu adalah menghadirkan sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Jadi bisa aja ya bunda menterapi anak yang trauma tanpa harus ke psikolog tuh bisa aja. Dan itu banyak dilakukan harusnya dengan figur yang dekat dan lekat. Karena kalau Bapak Ibu ke psikolog untuk menterapi anak yang trauma, psikolog itu butuh waktu untuk rapport, building rapport ya, bangun kedekatan sama anak-anak kita. Bisa 3 atau 4 pertemuan sendiri, tergantung kapasitas kemampuan psikolognya, seberapa cepat dan kondisi anak-anak kita juga seberapa cepat dia berbaur. Tapi kalau kita orang tua kan udah punya rapport sama anak-anak, udah deket gitu. Jadi nggak perlu dibangun dari awal, enak malahan gitu. Nah, maka terapinya adalah yang pertama ayah bunda bisa kok gitu ya. Dengan permainan yang ada kita nemenin dia bermain, tertawa ketawa bareng ceria ya. Dia suka gambar mewarnai, kita bareng-bareng mewarnai, menggambar ya. Sampai warna-warna yang digunakan jadi warna-warna cerahnya. Itu kan berarti dia udah bahagia dia. Kemudian kita juga bisa tuh ya, apalagi misalnya main ke taman, main ke wahana bermain ya. Jadi konsisten aja dengan kondisi-kondisi yang menyenangkan bagi mereka, entah mau ke taman bermainnya sepekan sekali, di rumah main Lego, nyusun apa, kita ikut main ya. Nah, ini yang menjadi trauma efektif, paling efektif bahkan kalau yang ngelakuin orang tua. Jadi konsepnya adalah ketika dia punya trauma, dia punya memori yang negatif. Dan memori manusia itu susah hilang sebetulnya kalau sudah masuk long term memory, memori jangka panjang. Kalau memori jangka pendek mah ya bisa 7 sampai berapa? 30 detik ya bertahannya. Kalau jangka panjang ya ini bisa panjang banget gitu ya. Dan susah hilangnya. Bahkan para ahli sebagian mengatakan nggak bisa hilang memori manusia itu. Yang ada itu dia masuk ke sistem memori paling dasar dan susah untuk di-recall. Tutupan nama yang lainnya. Maka kalau pakai teori ini, eh, pengalaman trauma yang nggak nyaman itu, kalau kita kemudian timbun dia terus-menerus dengan pengalaman-pengalaman yang nyaman, menyenangkan gitu ya, bagi anak-anak, terutama anak-anak ya, long term memory yang mudah dimodifikasi, dia jadi lupa, jadi nggak inget, jadi apa namanya, tindih, sehingga susah di-recall kembali pengalaman traumanya. Sehingga ini secara nggak langsung ngajarin anak-anak menerima traumanya. Tapi kalau dari kecil kita nggak pernah mendapatkan penanganan itu, orang tua nggak pernah mau terlibat, nggak pernah mau memberikan apa namanya bentuk penanganan yang spesial ya terhadap trauma kita gitu ya, maka ya nggak pernah sembuh traumanya gitu. Nah jadi itu bedanya orang tua yang hadir, mendukung, support, memberikan trauma terbaik bagi anak-anaknya, itu caranya, Insya Allah ya. Jadi ajak dia bermain, ajak dia ceria, ini adalah cara terbaik kita yang mungkin dulu pernah melakukan hal-hal yang kurang pas ke anak-anak kita. Nah, mungkin demikian nih Ayah dan Bunda ya, karena sudah habis kayaknya pertanyaannya dan waktu juga sudah menunjukkan 21.46 ya. Mungkin sudah larut juga ya Bunda untuk beristirahat dan siap-siap sahur gitu ya untuk esok hari. Nah, ini mungkin pembahasan tentang inner child, Kak Agas. Mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangannya, banyak hal yang kurang berkenan, tapi Masya Allah ya, menarik sekali pembahasan malam hari ini bersama Ayah Bunda sekalian. Dan insya Allah
Kayaknya masih ada sesi berikutnya Kak Agas ya. Iya, dan Iya, kalau ada ini waktu lagi Kak Yogi boleh nih hadir lagi ya, insya Allah ya. iya, Masya Allah, Barakallahu fikum ya. Nggak tahu nih ada lagi nggak ya, belum dikabarin nih ya. Tapi kayak Insya lihat Allah. di player tuh ada ini, ada beberapa ini ya, rangkaian ya. Iya, Iya, Masya insya Allah Allah. nanti izin kontak lagi ya, insya Allah Kak Yogi ya. Barakallahu fikum ya. Ya mungkin Baik. kalau bisa waktu-waktunya ini Kak Agas ya. Kalau terlalu malam kadang ibu-ibu Iya benar. lelah juga biasanya Kak. Mungkin pagi ya, pagi Pagi pas di ya. weekend gitu ya. Boleh, Biasanya boleh ibu-ibu insya Allah ready tuh pagi. kalau pagi itu biasanya suka rame ibu-ibu gitu. Ah, benar, Baik. benar. Mm-mm. Mungkin Insya demikian Kak Allah. Agas. Mohon maaf banyak kurangnya, banyak hal yang mungkin Insya kurang Allah. pas. Mohon dimaafkan. Terima kasih Ayah Bunda. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Kak Agas. Silakan Kak. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, Kak Yogi ilmunya, Barokallah, sangat bermanfaat dan begitu ini ya, penjelasannya lugas dan juga jelas. Insya Allah bagi yang ayah bunda yang ingin terus nanti ada lanjutan, ya, Insya Allah nanti bisa kita coba fasilitasi kembali. Kak Yogi semoga ada waktu lagi untuk berbagi ilmu lagi. Dan insya Allah malam ini menjadi malam yang berkah yang menjadikan kita semakin lebih baik lagi ya, pribadi yang senantiasa menyadari bahwa kita terus perlu ilmu, perlu panduan dan perlu banyak doa kayak gini biar dapat hidayah dari Allah ini. Insya Allah baik. Mungkin itu sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Kak Yogi dan juga istri dan juga sekeluarga atas waktu dan ilmunya. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi dan Allah berikan magfirah kepada kita semua. Dan mohon maaf juga dari kami nih karena ada kekurangan-kurangannya. Insya Allah menjadi pembelajaran untuk lebih baik lagi. Itu saja mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agas. Izin pamit dulu, izin Sami-sami. kunjungin. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, saya juga izin undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa, jangan lupa masuk grup dan juga oh iya ada pengumuman nanti disampaikan ya yang mendapatkan voucher emas ya dari Public Goal nanti disampaikan di grup. Teman-teman jangan lupa absen masuk grup. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.